suaranya berisik, ribut, apa gimana nih? Kalau untuk suara sih standar ya. Standar menderu gitu. Halus. Bunga yang kayak gubrak, jeng. Cuma kayaknya masih rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita lagi ada di kantornya Bos Pengering. Lagi ada apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa Kang Ijen? Ini biasa ada mesin baru lagi diukur-ukur. Tuh. Mesin apa ini kok baru lihat? Ini memang mesin baru, jadi kemungkinan juga kalau baru lihat ya benar. Kalau baru istilahnya baru ada sekarang. Oh. Tapi ini mesin Mabe ini udah dipindah panelnya, udah bukan orinya dari sana. Oh, ini panelnya udah dipindah ke bawah. Kalau yang aslinya kayak gini nih. Oke. Ini aslinya. Nah, ini mesinnya namanya Mabe, ya, tapi ini udah dipindah panel ke bawah. Ya, bisa ditumpuk biar ini. Oke, biar lebih mudah ditumpuk. Aslinya seperti yang ada di gambar di sini. Nih. Nah, yang di sini nih. Nah, itu mah di mana? Nah, oh berarti ini udah bisa jadi ditumpuk juga ya? Sangat bisa. Oh, ini baru lihat sih, bagus banget ya, warnanya putih mentereng gitu. Iya. Ini juga tadi saya lagi ngukur-ngukur dia panjangnya tuh. Biar bisa dipasin. Iya. Ini sama mesin LG kayaknya pas deh. Pas sih kalau untuk ditumpuk di mesin LG yang ini. Sama yang ini juga bisa, yang media bisa, yang LG yang mono bisa. Oh. Gitu. Jadi si mesin Mabe ini juga dia udah kompatibel untuk ditumpuk, untuk dibikin satuan tanpa ditumpuk pun bisa. Bisa. Tanpa penyangga besi kayak itu juga bisa langsung ditumpuk. Gitu. Nih. Jadi dia tetap ada kakinya nih. Ini ngomong-ngomong dia kapasitasnya berapa kilo ya, Kang? Kalau Mabe ini sih 14 kilo, Kang ya. 14 kiloan ya? Mana? Ya, oh. 14 kilo tuh. Ini kapasitasnya 14 kilo. Kapasitas 14 kilo itu biasanya muat baju sekitar berapa kilo aslinya? Kalau itu paling minus 4 kiloan, minus 3 kilo 4 kilo lah. Tapi kalau untuk pengering sih ini tips juga nih dari saya nih. Jangan lihat kiloan lah, mending lihat ini aja kapasitas tabungnya aja. Oh. Kalau lihat kiloan kan bed cover 1 atau bed cover 1 aja. Itu kan paling berat juga 4 kiloan. Masuk sini udah full. Kalau kita patokannya ke kilo, misalnya sebelum 10 kilo bed cover terus aja ditumpuk-tumpuk sini sampai penuh banget. Berarti salah satu tips dari Kang Jejen adalah lihat diameter tabung ya namanya. Maksudnya ada space sekitar 30% lah di sini lah. Oh, jadi berarti buat ngebalik-balik. Jangan dibikin tabung ini full sama pakaian atau sama bed cover, sama selimut, sama apapun. Jadi sisakan sekitar 30% dari diameter tabung biar pas waktu muternya dia masih ada ruang kosong buat balik-balik pakaian itu tuh. Gitu. Nih, ini dalamnya. Ini kira-kira tabungnya sekitar berapa meter? Diameternya berapa sentian ya? Kalau diameter sih coba saya ukur ya. Ukur, boleh. Oh, kelihatan. Oh. Berapa? Sama sih, sama persis sama yang Speedwin.
Oh, hampir Kalau- mirip sama kayak Speed Queen ya. Tuh. Kira 60-an, Sekitar 60 cm diameternya. Nih. kurang lebih 60 sentian. Tapi dia bedanya dari Speed Queen tuh si tabung ininya buat pergerakannya cuma Ya. pakai as aja di tengah satu, sama buat penyangganya di sini ada sekitar 4. Jadi tanpa roller. Kalau Speed Queen kan pakai roller. Iya. Mesin-mesin Amerika yang lain kayak Whirlpool, Unimax, Cube, Mytech itu kan pakai roller semua buat buat pergerakan tabungnya. Kalau Iya. ini enggak. Oh, ini nggak pakai roller. Dia cuma pakai kayak bola gitu, bola kalau orang sini nyebutnya bos. Sistem bos. Nah, itu. Di sini tengah satu sama di sini. Di depannya. Gitu. Berarti di tengah sini Persis yang di situ. sama di Belakang situ. Depan. Oh, Jadi di depan. langsung ke pintu. langsung ke pintu. Oh. Gitu. Kalau rollernya cuma ada satu, dia fungsinya buat apa tuh? Kekencangan panbelnya aja. Biasa di sini nih. Oh, posisi roller posisinya ada di sekitar sini berarti. Kalau posisi pembakaran ini di sebelah sini, sama kayak Mytech. Kalau yang Speed Queen kan posisi pembakaran di sini. Iya. Ini di sini. Di sekitar Di area sini, sini. di area sini pembakarannya. Lalu? Jadi kalau ini minusnya, yang ini tutup ini kalau Speed Queen kan bisa dibuka. Iya. Ini nggak bisa dibuka, jadi kalau dibuka harus sepintu-pintunya segini dia. Jadi kalau misalkan mau ngebongkar ini harus satu harus satu ini pintu sebadan berarti ya dibukanya. Tapi kalau jumlah bautnya sama sih kayak yang Speed Queen, dia cuma 2 baut ini aja, 1, 2, sama di belakang yang buat ngebuka atasnya, jadi dia bisa langsung kebuka ini. Udah. Oh, tapi sebenarnya mudah sih. Tetap simple, cuman bedanya ini segeblokan, yang Speed Queen mah bawahnya aja. Gitu. Iya, bener. Dia dibongkarnya kalau ngebongkar mesin Mabe ini dia sebadan-badan dibongkar. Nah, ini kira-kira dia ngabisin daya listriknya berapa watt nih, Kang? Nah, untuk voltasenya sama sih 220. No, 220 volt. Mana? Voltase. Kalau wattnya sekitar 450 sampai 950. Cuman di tulisan ini dia tertulisnya 600. Tuh. Nih. Tapi range wattnya segituan lah. Sama persis kayak Speed Queen lah. Oh, berarti hampir mirip kayak Speed Iya. Queen berarti ya. Karena sebenarnya komponen-komponen untuk pengapian di sini juga mirip-mirip sama Speed Queen. Oh, gitu. Maksudnya bisa dipasang lah. Tapi tergantung siapa yang masang. Nah. Gitu. Terus ini dia konversi gasnya di dalam, di luar, di atas, di bawah, Enggak, apa di sini mana? nih. Belakang sini. Oh, persis di belakang Iya. panel ini ya. Iya. Dia Cuma udah rada jauh. bawaannya dari mesin ya. Bawaannya dari mesin. Berarti Bawaan ini dari mesin. konversinya udah bawaan dari mesin. Adanya letaknya di sekitar belakang panel Kalau ini. kita ngadep mesin mah di kanan lah. Di bawah kanan. Persis sama Mytech dah. Posisinya. Berarti ini antara gabungan Mytech dan Speed Queen berarti ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan ini kemampuannya dia tuh ngeringin sekitar berapa lama? Kalau untuk waktu pengeringan sih biasa kalau mesin kayak gini kan range waktunya di 45 menit lah, 45 menit sampai sejam. Cuman biasanya ini kan ada yang otomatisnya juga. Nah, ini Program otomatis. jadi udah tinggal enakan tinggal otomatis aja lah. Jadi seenaknya mesin. Oh, berarti ngikutin kemampuan si mesinnya itu segimana gitu ya. Ngikutin apa yang dimasukin ke sininya lah. Gitu. Oh. Tapi yang manual juga bisa, kalau mau di setel 30, 40, 50, 60 juga bisa. Nih, di mesin ini ada yang sistemnya otomatis, ada ataupun dia ada juga yang manual. Jadi terserah mau dipakainya, mau pakai yang pakai manual atau ngikutin dari si kemampuan si mesin ini. Jadi otomatis tuh misalnya kita masukin yang tipis-tipis, otomatis si keringnya tuh lebih cepat karena yang masukinnya tipis-tipis. Tapi kalau kita masukin jean, bed cover, itu kan jaket, ngeringnya lebih lama nih. Nah, si mesin juga baca sendiri tuh. Jadi
menyesuaikan apa yang dimasukkan ke mesin lah. Oh, mesinnya pinter ya, sekolah Ya. di mana dia bisa baca ya? Iya. Amerika kan? Oh, iya lulusan Amerika nih. Made in Amerika. Oh, pantesan dia bisa baca. Gitu. Tapi kalau untuk tampilan mesin ini boleh lah. Boleh. Oke, untuk tampilan bisa. Gak kalah sama rival sebelahnya nih. Nah, nggak kalah dengan rival sebelahnya yang sebelah ini. Ini pun mesin ini kalau misalkan Anda mau di branding seperti ini atau seperti itu, Bisa banget. masih bisa. Ini pun ini branding bawaannya dari Mabe, ini bisa diganti gitu. Nah, ini Kang. Ya. Kan kalau misalkan kita ini ya, yang punya laundry, pemilik laundry itu setiap harinya tuh padet nih. Jadi misalkan ada dia mau ngeringin baju, tiba-tiba Yang lupa. ada yang ketinggalan. Jadi pas lagi dikeringkan si baju, dia dibuka si pintunya. Buka aja kan otomatis mati nih semua. Oh, mesin yang yang di dalam Otomatis yang mati. lagi dikeringin tuh langsung mati. Iya. Jadi si aku tuh arus listrik ke mesin ini otomatis juga keputus. Ini kan ada switch pintunya nih. Oh, coba. Nih, switch pintu. Oh, ya, ini ya. Terus kalau mau terusin lagi, ya udah tinggal ditutup. Tinggal pencet lagi start aja. Tapi dia nggak gimana? Kalau si bajunya masih yang tadi yang ngeringinnya, tapi kalau yang baju baru mah tinggal diputar lagi si puterannya. Oh, bentar. Kalau misalkan si bajunya nerusin yang tadi, dia nggak perlu ngeprogram lagi apa nggak? Nggak perlu. Nggak usah. Tinggal lanjut di start aja. Start aja langsung. Jadi kalau misalkan melanjutkan yang tadi, yang ada yang ketinggalan atau ada pengecekan, misalkan, jadi dia buka dalamnya pekerjaan otomatis langsung mati. Pas ditutup lagi pintunya dia akan langsung enggak langsung ya? Enggak langsung muter. Oh, enggak langsung, tapi langsung di start dulu. Tapi kalau misalkan baru diprogram lagi. Oh, oke, saya ngerti sekarang, paham. Ih, keren ya. Jadi kalaupun misalnya ada yang ketinggalan tuh nggak perlu repot ngulang dari awal, nggak perlu dipilih-pilih, tinggal dimasukin lagi aja. Hampir sama sih sama mesin-mesin yang lain gitu. Nah, Hampir sama lah. mirip berarti ya. Berarti ini newcomers yang akan bersaing di pasaran nih. Nah, Kang Jeje nih, kalau misalkan kita kan biasa kalau misalnya lagi di laundryan ya, lagi sibuk ngelayanin customer atau lagi sibuk kemana dulu gitu kan, si mesin ini lagi jalan nih ceritanya. Dia kalau misalkan udah selesai ada alarmnya nggak sih, bunyi misalkan pip 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 pip. Kalau ini mesin nggak ada alarm, tapi kalau udah selesai ya otomatis mati aja. Oh, berarti apa itu pengoperasian mesinnya otomatis berhenti aja gitu. Berarti kalau misalkan dia memang udah selesai, dia nggak ada alarm. Ada. Tapi dia akan langsung otomatis mati. Mati sendiri. Diem aja. Iya. Gitu. Oh, oke. Berarti kita harus rajin-rajin aja ngecek. Cek aja, dilihat dari tombol aja nih posisi tombolnya. Nah, berarti Kan ngecek. dia kalau berhenti mah di 0, di off. Ya, berarti kalau misalkan ini mesinnya selesai, berarti saya lihat dari si tombolnya itu ada posisinya ada di mana. Dia ini suaranya berisik, ribut apa gimana nih? Kalau untuk suara sih standarnya Standar menderu gitu. halus. Bunga yang kayak gubrak, jeng. Itu kayaknya masih rusak. Berarti standar suaranya masih normal. Jadi nggak yang heboh banget, yang bikin bising gitu. Kecuali kalau diisinya kancing semua, di dalamnya itu ada suaranya. Gerencreng gitu ya. Gitu. Ini kalau misalkan saya beli sekarang, Ya. kira-kira muat nggak sih ke mobil saya? Nah, kita ukur sendiri ya. Iya, betul. Langsung. Nah, coba dimensinya dia berapa tuh? Nih, ini lebarnya sekitar 68 cm. Ini tanpa dus ya. Tanpa dus. Real mesinnya aja.
Jadi kalau yang mau prepare tempatnya juga bisa nih. Terus dia panjangnya sekitar 64 cm. 64 cm. Tadi dia lebar 68, panjang 64, tingginya Tinggi 93 cm. 93 cm. Oh. Itu kalau yang mau buat prepare tempat silakan. Nah, kalau misalkan mau di stack seperti ini salah satu cara memudahkan mengirit tempat ketimbang yang berjejer seperti ini nih. Jadi ke atas tuh lebih mudah. Jadi kalau nih kayak ini 3 langsung ditumpuk itu lebih gampang. Jadi nyuci di bawah, habis nyuci beres langsung dikeatasin. Jadi bawah ke atas, bukan bawah ke samping. Oh iya, ini juga untuk filter. Oh ya, filternya gimana? Di sini nih. Dia tinggal tarik. Nah, udah langsung di sini banyak nih. Langsung bersihinnya tinggal tarik kayak mesin-mesin yang lain ya. Mytek sih. Oh, kayak Mytek. Kalau speaker kan cuma di atas doang. Simple banget. Ini sih rekomendasi banget ya, rekomendasi. Terus untuk ada lagi saluran pembuangan. Nah, itu ukuran gimana pipanya tuh? Sama kayak yang biasa-biasa 3 in. Oh, berarti nggak ribet ya? Nggak ribet lah. Udah tinggal colok gas lah ini malah. Oh. Sama dibayar gitu. Berarti si Mabe ini mesin yang dapat bersaing dengan mesin-mesin yang lain. Dari segi pemakaian pun mudah, dari segi perawatannya pun juga mudah, dari segi kualitasnya pun ya insya Allah sih baik juga gitu kan. Nah, kalau misalkan ada kerusakan gimana? Kalau ada kerusakan ya tinggal hubungi aja Bos Pengering. Iya, jadi kalau misalkan ada kerusakan atau ada apa, langsung tinggal hubungin Bos Pengering. Ini kayak saya pikir-pikir lagi, oke deh. Ini si mesin ini. Nih dapat ya itu tadi dia bisa bersaing sama mesin-mesin kayak Mytek, Speed Queen. Jadi kan nanti kalau misalkan saya mau nanya-nanya lagi, nanti tinggal hubungin kemana? Hubunginnya ke sini aja nih. Nanti ditaruh di bawah. Di deskripsi jadi juga ada. Lebih jelas gitu. Ya. Ada lagi kan yang mau ditanyain? Cukup sepertinya. Cukup. Sip. Mau dilanjut lagi? Iya, saya mau beres-beres dulu kan, mau ngelap-ngelap. Kotor mesinnya. Mau ngelap dulu, mau lanjutin pekerjaan saya. Jangan lupa untuk klik like, share, terus di subscribe channelnya Bos Pengering. Setelah di subscribe, jangan lupa nih di sini ada lonceng, tinggal ditekan aja loncengnya. Jadi biar dapat pemberitahuan kalau misalnya Bos Pengering upload video barunya. Nah, ya, sip. Terima kasih Kang Yejen, maaf saya mengganggu ya. Saya memang biasa suka ribut. Saya mau lanjutin. Saya suka ngerepotin orang-orang lagi kerja. Ya udah, makasih Kang Yejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.